Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 44 dan 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pilatus berpikir bahwa tidak mungkin Yesus yang datang dari sorga itu bisa mati. Kalau dia bisa mati, maka sebenarnya dia bukan Allah. Nah, maka ketika dia mendengar berita ini dari Yusuf Arimatea yang datang meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus, Alkitab mencatat dia heran. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keheranan atau pikiran semacam ini juga masih dimiliki oleh sebagian orang dari zaman dahulu hingga sekarang. Mereka berpikir bahwa jika Yesus itu Allah, mengapa dia bisa mati? Kalau dia Allah, semestinya dia tidak mati. Dan bahkan dia tidak bisa mati karena dia adalah Allah. Tapi mengapa bisa mati? Nah, ini menjadi persoalan, ini menjadi perdebatan ya, antara orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus mati? Yesus mati bukan karena dibunuh oleh para prajurit dengan cara menyalibkan dia. Tetapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di sorga. Dan dia mati sesuai dengan kitab suci. Ya, sekali lagi, Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Karena di dalam Alkitab, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus, Sang Anak Tunggal Allah, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, akan datang ke dunia menjalankan rencana keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang pilihan Allah. Dan Yesus datang melakukan segala rencana, segala misi itu di dunia sampai dia mati di kayu salib. Itu semua sesuai atau berdasarkan atau menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Pilatus memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, benarkah Yesus sudah mati? Dan tentu kepala pasukan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada Pilatus bahwa benar dia sudah mati. Dan dengan keterangan itu, Pilatus akhirnya menyerahkan mayat Yesus ke Yusuf, kepada Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, di dalam firman Tuhan di Korintus dikatakan, Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Yesus dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Dan Yesus bangkit kembali pada hari ketiga juga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi segala sesuatu yang dialami oleh Yesus sampai dia mati dan dikuburkan, semuanya itu menggenapi firman Tuhan yang tertulis dalam
kitab suci. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Dia menjalankan apa yang dia sudah rencanakan sejak kekekalan, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita datang kepada dia, mari kita percaya, mari kita menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita mati dan kita dikuburkan bersama dengan dia, maka kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kita akan tinggal bersama dengan dia di dalam sorga yang mulia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami, orang-orang yang sepatutnya menerima murka Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, tolonglah kami, sehingga di dalam hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu melalui setiap aktivitas, melalui setiap kegiatan kami dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.